Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila saya manulai amalan manik Nabi, sabda Nabi, bahwa siapa yang membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr akan dikirimkan untuknya 70.000 malaikat mendoakannya. Dan kalau dia meninggal dunia pada hari tersebut, maka dia mata syahidan, kata Nabi, dia tergolong mati syahid. Saya baca kalimat sampai lelai teduk orang si malaikat muandin mati lek jelo niki mata syahidan. Saya baca ya ke malam sampai kalimat teduk si 70.000 malaikat muandin mati lek kalam niki mata syahidan, juga mati syahid. 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, ya, kita mengundang malaikat hadir di tengah-tengah kita. Sila kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Itulah cara kita mengundang hadirnya malaikat di tengah-tengah kita. Satu orang dikirimkan 70.000 malaikat. Kali berapa niki? Ya rame malaikat tahun niki, cuman itu gaib, tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Ini hanya bisa diyakini oleh orang-orang yang beriman. Mungkin tanda percaya Nabi bemanak niki segera hendak sadu, ya. Sadu. Kemudian Nabi juga mengatakan dalam hadisnya melalui Aisyah radhiyallahu anha, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Beruntung gati. Ini mana Siti Aisyah. Aisyah niki sebinian Nabi. Luwih ngapal hadis. Salah satu hadis beliau adalah tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Beruntunglah orang-orang yang nanti pada hari kiamat dalam kitab catatan amalnya itu terdapat banyak sekali istighfarnya. Ya, jadi banyak-banyak istighfar niki beruntung. Ya. Maka mari kita beristighfar dulu, ya. Rasulullah saja tidak pernah kurang 70 sampai 100 kali sehari istighfarnya. Apalagi model kita, Rasulullah yang tidak punya dosa, Rasulullah yang sudah terampuni dosanya yang lalu dan akan datang, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, pun tetap beristighfar tidak pernah kurang 100 kali. Maka kita seharusnya lebih banyak lagi istighfarnya. Sila kita istighfar 10 atau 15 kali, ya, baru kita mulai. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ملء الميزان منتهى العلم مبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه وعدد الشفع والوتر وعدد الشفع والوتر وعدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامة كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga sesuai dengan namanya Al-Hikmah, bahwa masjid ini mengandung Al-Hikam, Al-Hikmah yang Allah titip, Allah tampung di tempat ini, sehingga hikmah-hikmah tersebut disebarluaskan kepada seluruh masyarakat penduduk yang ada di lingkungan ini, bahkan merambat ke lingkungan-lingkungan yang lain. Hikmah tersebut Allah sebarluaskan melalui kajian ataupun majelis ilmu yang viral dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ilmu seperti niki Bapak Ibu sangat tersohor, sangat disebut-sebut di hadapan Allah kepada seluruh malaikat-malaikatnya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi." Tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu komunitas, suatu masyarakat fi baitin min buyutillah, pada salah satu rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Maka ini rumah Allah bernama Al-Hikmah, ya. Kemudian di sebelah timur sana bernama Hubbul Watan. Sebelah selatan sana bernama At-Taqwa. Kemudian sana bernama macam, ya. Rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid maksudnya. Maka tidaklah berkumpul suatu masyarakat, suatu kaum di rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, kemudian ia baca kitab Allah di sana. Dia baca tentang kandungan-kandungan ilmu agama, ambil khusus Al-Quran sebagai dasar hukum, ya, sebagai sumber hukum daripada Islam ini. Setelah dia baca, wa yatadarasunahu, kemudian dia tadaruskan. Nah, nanti kita harus paham apa makna tadarus itu. Tadarus itu adalah ini, ngaji. Maksudnya adalah belajar memahami agama. Itulah yang dimaksud dengan tadarus. Tadarus saling memberikan penjelasan. Ada yang mendengar, ada yang memberikan penjelasan, sehingga muncullah kepahaman, kemudian diamalkan. Nah, itulah ya tadarasunahu.
Nah, kalau kita lakukan ini, ngaji ini, apa balasannya? Illa haffathumul malaikah. Maka pastilah majelis ilmu itu haffathumul malaikah, diliputi oleh para malaikat Allah. Jadi bukan malakun, bukan satu malaikat, bukan malakan, bukan dua malaikat, tapi malaikah. Itu kalimat jamak kalau kita ngaji bahasa Arab ya. Atau ngaji bahasa Arab jamak artinya untuk menyebut lebih dari 3 ya. 3 ke atas sampai 1000 itu namanya kalimat jamak. Maka Rasul mengatakan malaikah. Maka majelis ini diliputi oleh malaikat Allah. Masya Allah. Maka rugilah orang yang tidak tertarik hadir di kerumunan malaikat ini. Ngapain malaikat itu mendoakan kita? Bayangkan malaikat itu la ya'sunallaha ma amara. Tidak pernah maksiat malaikat itu, karena malaikat tidak punya nafsu. Tidak pernah melakukan dosa malaikat. Dia yang mendoakan kita yang bersih itu. Maka pertanyaannya, diterima nggak doa itu? Diterima, pasti diterima. Karena bersih. Makanya kita, mengapa doa kita sulit diterima? Ya mungkin ada dosa yang belum kita diampuni oleh Allah. Maka kita mohon doanya malaikat itu supaya doa-doa kita terangkat ke langit. Nah, hadir malaikat di majelis ilmu seperti ini, itulah dalilnya tadi. Haffathumul malaikah. Diliputi majelis ilmu itu oleh para malaikat Allah. Apalagi balasannya orang yang ngaji, yang rajin bermajelis seperti ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian majelis ini diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya, kita dijadikan tenang, sakinah, ya. Wa anzalat alaihimus sakinah. Diturunkan kepada kita ini as-sakinah, ketenangan, kedamaian. Makanya yang tidak tenang Al-Quran dibaca, yang tidak tenang orang ngaji itu adalah siapa? Iblis, setan saja. Setan. Yang tidak tenang orang ngaji itu setan. Berarti kalau ada orang nggak tenang dengan orang ngaji, berarti ada setan dalam tubuh. Di ruqyah ya, ruqyah. Ya. Jadi ini balasan luar biasa membuat majelis ilmu seperti ini. Maka bersyukurlah Kulunggu Senamian, pengurus masjid ini mengadakan pengajian bila perlu setiap malam, karena kita butuh doa-doanya malaikat itu. Kemudian yang berikutnya balasannya majelis ilmu ini adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut, menyiarkan, memviralkan, bahasa Facebook ini, dipiralkan, disebarluaskan informasi tentang pengajian Al-Hikmah ini oleh Allah di mana? Fi man indah, di kalangan para malaikat-malaikatnya. Hei malaikat, nu ingat di Al-Hikmah nu, luwih dengan ngaji itu. Nah, gitu ya. Disebut-sebut. Ya karena wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah loh yang menyebut-nyebut itu. Allah yang memviralkan majelis ini. Nah ini supaya kita jangan pendaklah yang namanya ngaji itu. Walaupun ilmu yang disampaikan mungkin itu doang ya, tetapi fadilah yang kita harapkan, karomah, kemuliaan majelis ini yang kita harapkan, bukan semata-mata ilmunya. Mungkin kalau ilmunya Kulunggu Senamian lebih banyak membaca dari dia, lebih banyak tahu daripada dia. Cuman fadilah majelis inilah yang kita harapkan diberikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita perlu ngaji, mami-mami, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak kita sudah dibiasakan luar biasa, dari kecilnya dibiasakan hadir di majelis ilmu. Cara inilah kita cara mudah mendapatkan pahala yang besar, pahala si belik gatin.
Disebutkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah niki, menghadiri majelis ilmu itu khairun min alfi rakaah. Lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sanggup sih sembahyang 1000 rakaat? Jengker itu. Terawih doang beluan kadu imam teh baca ayat lah. Belum belajar imam dia nenek. Lagi ngasar entan imam lah. Tartil nu. Ini tapi yang ada pahala ngaji niki bagusan memang sembahyang sunnah 1000 rakaat khusyuk lagi. Tidak hanya itu, lebih baik daripada min iyadi alfi maridin, menjenguk 1000 orang sakit. Ya Allah, 1000 dengan sakit tapi yang berpahala jenguknya. Dinten jenguk dengan sakit, sekik dengan sakit, sekilo gula lah ya, atau buah niki sekilo, butuh sekilo, berarti butuh 1000 kilo ampun temu pahala sejelo niki keliling rumah sakit niki ya. Jenguk ya seterak mungkin butuh tebuah niki. Ampun desa mau pahala jenguk 1000 dengan sakit. Lagu tokol semendak maghrib isa kan ni kontek niki. Nek semendak selesai waktu bang tu pahala 1000 dengan sakit lalu terjenguk. Masya Allah, itulah pemurahnya Allah, itulah Rahman Rahimnya Allah. Sekedip pegawaian lalu puwe yang itu. Masya Allah. Si ketelu lebih bagus leman mengurus 1000 jenazah. Masya Allah. Padahal satu jenazah saja kata Nabi qiratoni, pahalanya itu 2 gunung. Kal jabalaini azim, sambil Nabi menunjuk gunung Uhud itu, menyebutkan pahala satu jenazah itu pahalanya menyolatkannya dari memandikan, menyolatkan sampai menguburkannya itu diberikan qiratoni, 2 gunung pahala. Nah, makin ngaji niki ternyata 1000 niki. 1000 jenazah kita urus. Masya Allah. Saya tidak demen. Pasti tak kelepet. Nggih. Demen apa ndak ibu-ibu? Alhamdulillah sudah demen ngaji selamat tuh ini. Nggih. Untuk demen ngaji selamat tuh. Ya. Karena Nabi katakan kun aliman. Ini ada 5 posisi, 4 posisi yang aman, 1 posisi yang jangan sampai kita di posisi yang kelima. 4 posisi yang aman, manapun kita pilih, bila perlu keempat-empatnya kita ada di situ. Asalkan jangan di posisi kelima. Apa posisi yang paling pertama, yang paling baik itu? Kun aliman. Jadilah orang yang alim dan menyampaikan ilmunya. Jadilah, ya kalau bahasa kita, jadilah tuan guru, jadilah kiai, jadilah orang yang tabligh menyampaikan ilmu, aliman. Nek terbau di posisi pertama niki, au muta'alliman, jadilah orang yang mau belajar. Ini juga luar biasa. Dan yang ketiga, au mustami'an, jadilah pendengar. Misalnya temu datang ke majelis niki man balik man temu corong no balik teh andang kan dengar teh mau dia tak pahala niki lagu ibadah doang pahalanya penjadi ngasih langsung dah datang pada atau baik barang atau langsung jok pabriknya ya molah pemilik endah ya mudaan mau teh endah tapi yang borongan niki lalu tangan ketelu keempat apalagi tangan kelima wah kayak kana aja no teh sampai bawa nih. Nah, langsung ke pabriknya belian. Jadi mustami'an itu orang yang tidak bisa hadir di majelis tapi bisa mendengar dari rumah atau dari YouTube, dari mustami'an. Posisi keempat, au muhibban, jadilah pecinta, penggemar. Ngaji dia mah mau bilu ngaji, mendengar dia mah mau mendengar. Si repot nih kita, dia mah
ndek man subuh pekan tong diri dengan ngaji ya pekan lagu ideman betul ahli kemahnu arak dengan ngaji lagu ide dah mau milu lagu itu demen doang mau dengan pahala ni demen doang. Masya Allah yang kuntum rahmatan wala takun khamisa. Nah, warning, awas kata Nabi, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima itu? Pembenci. Dek demen gati yang ada ngaji, mati angne speaker mati angne ya listrik ya. Halangin ya datang. Akhirnya pembenci ini. Patuhlik kalau kita pilih posisi kelima niki, tunggu kehancuranmu. Nauzubillah ini. Ya. Dan insyaallah tidak denara lete ya, denara. Setelah demen ya. Demen doang mau depan. Nah, niki sebagai motivasi bapak-bapak ibu-ibu supaya kita selalu bersyukur adanya pengajian. Saya ngisi, ndak baik beda-beda niki. Saya nyampe yang ilmu niki pada dan terima ya, pada tedemenan ya. Karena ilmu niki ya wajib kita senangi. Ya. Ilmu niki lah sebagai kunci ampun diterima ruang amal pegawaian niki. Manik ulama Abu Suja dalam kitab Zubat niki ya. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal beribadah tanpa ilmu maka amalnya ditolak, mardudatun la tuqbal, tidak diterima amalnya yang tidak berdasarkan ilmu. Oke, suruh ngaji ampun entan tenganjang sembahyang niki berdasarkan ilmunya, entan teruku berdasarkan ilmunya, entan teiktidal, entan tersujud, entan tersalam selapu niki ya ilmuna harus terpelajari nggih. Nah, ampun sak kena entan begawean beramal niki. Sehingga amal niki ndek harus luwih doang, lagu harus kena. Ya, sekedik lagu kena itu lebih baik daripada banyak tapi ndek kena. Sembahyang 1000 rakaat lagu ndek kena, kan nganjang ndek kena, tahun ruku ndek kena, bacaan dan lain sebagainya. Mundek belajar, nah itu mardudatun la tuqbal. Ini pentingnya ilmu. Nah, makin lagi yang ingin mengajak kita ngaji baca kitab ya, ngaji dengan membaca kitab. Karena Ustaz toh lagi bisik-bisik yang WA yang kita ngaji kitab, kita ngaji pakai kitab. Nah, supaya nanti terarah dari bab pertama sampai seterusnya ya kita akan bahas. Nah, makin niki yang ingin mengajak pelungguh baca kitab Muqaddimah Maraqil Ubudiyah ya. Dan pertama yang niki ngisi ya di tempat niki, maka saya ingin mengajak pelungguh bahas tentang basmalah ya. Basmalah. Niki kita bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatul basmalah arba'un. Kalimah basmalah itu 4. Bismillahi, bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Jadi 4. Kalimatul basmalah arba'un. Kalimah bismillahirrahmanirrahim itu ada 4. Kumbina pun 4. Maka ulama ini menjelaskan fabiha isyaratun ila i'anatallahi ta'ala ibadahu. Kalimah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 4 kalimat. Itu menunjukkan kepada i'anatullah, pertolongan Allah itu ya kepada hambanya datang dari 4 ya, 4 penjuru atau 4 arah ya. Siapa yang ditolong oleh Allah? Ibadahul muslimin ya,
hamba-hambanya yang Islam, hamba-hambanya yang beriman. Lamun dek beriman, timan baca bismillah 1000 kali, tak kena, dinerak kena. Harus beriman, harus yakin maksudnya, harus beriman. Makanya kalau orang yang tidak Islam itu sebesar apapun amalnya tidak diterima oleh Allah. Dia hanya dapat pujian manusia. Misal orang dengan detik jauh sumbangan 1 dam semen, ya, sedang jauh semen niki, jauh niki. Dia mau pahala, tetapi dia hanya dapat pujian manusia. Hebat dengan ini dia manja. Di Islam lagu sumbangan paling boleh lah itu. Hanya dapat itu. Tapi di sisi Allah nggak dapat apa-apa. Itulah pentingnya iman, ya. Makanya Allah katakan, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun, ya. Saya gawe amal soleh, baik mama atau nina gawe amal soleh niki, ya, wa huwa mu'minun, melakukan amal itu berdasarkan iman. Ingat, berdasarkan iman, ya. Lakukan kebaikan itu berdasarkan iman. Apa balasannya? Laki-laki perempuan yang beramal soleh dalam keadaan iman itu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku berikan, kata Allah, kepadanya hayatan thayyibah. Nabi dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan si senang. Tapi yang Allah Ta'ala hidup dan iki ibu beda yang senang ibu ini. Tapi yang dicari Allah Ta'ala, Nabi amila sholihan, rajin-rajin gawe kebagusan. Kebagusan ini di sembahyang doang, di puasa doang, di zakat doang. Senyum ataupun bermuka ramah itu kebaikan. Menyingkirkan duri atau paku atau ranjau apa yang menghalangi orang lalu lalang jalan dari depan gang rumah kita, itu juga kebaikan, ya, bagian dari iman. Nyapu itu bagian dari iman, an-nazafatu minal iman, dan seterusnya. Jadi amal soleh nina ataupun mama gaweena asalkan beriman, maka Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik. Insyaallah otang teu becan lunas hayatan thayyibah niki, ya. Susah teu becan tegenti si seneng, ya kena hayatan thayyibah, ya. Sak sulit mu jodoh, tapi yang jodoh hayatan thayyibah, ya. Tapi yang jodoh sak soleh, gitu, sak solehah, ya. Di hayatan thayyibah diberikan Allah. Karena hidup dan mati itu kita mencari 2 hal saja, Pak. Hayatan thayyibah dan husnul khotimah. 2 yang diantara Allah Ta'ala, 2 permintaan besar, 2 harapan besar yang harus kita dapatkan. Kita berjuang mendapatkannya. Yang pertama apa? Hayatan thayyibah. Yang kedua husnul khotimah. Lek sisa umur teh yang pun bagus penglapan teh. Ya, bagus. Terutama sisa niki. Mesti liwat kan masa lalu namanya niki. Itu bagus terubah. Kita tinggal menyesali saja, tinggal taubat saja kalau masa lalu. 1 menit yang lalu itu masa lalu kita. 1 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu di tahun 1445 Hijriah, itu masa lalu kita. Dan saat inilah masa emas milik kita. Di tahun 1446 ini kita sedang berada di dalamnya ini, itulah milik kita. Maka beruntunglah orang yang sadar bahwa saat ini dia sedang diberi kesempatan emas oleh Allah untuk berbuat kebaikan.
Adapun 1 menit yang akan datang, 1 hari yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, belum tentu akan kita alami. Nggih. Masih gaib niki. 1 menit yang akan datangnya apakah kita masih hidup apa enggak? Jangan terlalu pede kita masih hidup sampai besok pagi. Ya Allah, niki dia mengalami kemarin nih Rebo. Dia pulang ke orang tua niki. Ngobrol masih sehat beliau. Rebo yang lalu pulang dari masjid sholat zuhur, ngobrol panjang, sampailah obrolan tiang tentang haji. Sampai dia bilang, Awan, panggil tiang Awan oleh bapak niki mau bilu haji aku. Ya maka ini bahasa anda mak kan wah sedap larang sini tinggal dengan teh doang dia mau wah masih sehat. Yang tinggal ke Mataram sore Rebu, siang Rebu nih. Pagi Kamis masih silaturahim ke kakak tiang nih. Ke kakak tiang masih nyampah di kakak tiang sampai zuhur, pergi ke masjid sholat zuhur. Nah pulang dari zuhur Kamis nih duduk di kursi, dia hanya bilang kepala aku pusing baca itu, otakku pineng gati, kan? Langsung tidak lama sekarat. Selamat dalam kubur Allah ya. Jadi Kamis niki mengembuskan nafas terakhir, pada Rabunya masih sehat, masih bisa ke masjid, masih bisa jalan. Itulah yang besok ini belum tentu milik kita. Mungkin malam ini malam terakhir dalam hidup kita. Makanya manfaatkanlah waktu saat ini sebaik-baiknya. Karena waktu saat datang niki belum tentu milik kita. Karena Allah katakan, "Wa ma tadri nafsun Maza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Tidak ada yang tahu besok ini kita masih kerja atau kita sudah tidak bisa kerja. Tidak ada yang tahu. Dan kata Allah, tidak ada yang tahu di bumi mana kita akan menghembuskan nafas kita. Apakah di bumi kelahiran kita ataupun di Mekah kah, di Madinah, kita tidak tahu di mana kita akan mati nih. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun manusia itu yang tahu di bumi mana dia akan mati. Oleh karenanya manfaatkanlah waktu saat ini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah gerakkan langkah kita, Allah arahkan langkah kita malam ini hadir di rumahnya untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali basmalah niki 4 kalimahnya. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang Islam ya, dari apa? Alasyaitoni. Allah akan tolong kita dari godaan-godaan syaitan ya. Karena setan Bapak Ibu tidak pernah berhenti menggoda manusia. Karena dia keberatan sekali diusir dari surga dulu itu. Makanya dia bersumpah, wala uwiyannahum ajma'in, katanya. Gara-gara Adam saya diusir dari surga ini, maka selama-lamanya pasti aku akan berjuang untuk menggelincirkan anak Adam itu, anak cucu Adam itu, termasuk kita ini. Target iblis itu, targetnya untuk digelincirkan. Karena dia sudah divonis wajib masuk neraka, maka dia sekarang mencari teman sebanyak-banyaknya masuk neraka. Itu iblis. Pekerjaan iblis setiap hari itu adalah mencari orang sebanyak-banyaknya, merekrut orang sebanyak-banyaknya menjadi temannya di neraka. Maka kita diberikan amalan basmalah ini supaya kita selamat dari godaan iblis, dari muka, belakang, ya, kiri, kanan, ya. Hanya dari atas saja iblis tidak bisa. Dari atas. Makanya doa itu kan ke atas tuh, karena rahmat yang turun. Ya. Makanya apa katanya di ayat kursi itu? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ya.
wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Bahkan di ayat lain ya tentang godaan iblis datang dari segala penjuru itu banyak sekali ayat yang menyatakan. Namun orang-orang yang rajin menzikirkan bismillah ini ya, maka dia akan dijaga, dibentengi oleh Allah. Sekurang-kurangnya lamun itu bau baca 4-4-nya bismillah. Bismillah itu sudah dapat. Lalu segera lalu sanggup bismillahirrahmanirrahim. Bila perlu 1 sekali ini. Harusnya itu di tengah hafal Quran misalkan, mana-mana bismillah tuh kereng-kereng ulang nih ya. Namun bau amalan bismillahnya Nabi Khidir ya. Ketika orang wukuf di Arafah melontar di Mina itu Nabi Khidir hadir di situ. Setiap orang wukuf setiap tahun itu Nabi Khidir hadir. Apa yang dibaca Nabi Khidir sana? Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa Nabi Khidir lagi ya. Melihat lautan manusia yang wukuf di Arafah, melihat lautan manusia yang melontar jumrah itu. Masya Allah, itu terheran-heran melihat lautan manusia yang sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak nasib panggih Mekah. Amin ya rabbal alamin. Sa'wah tulak malik kena sa'wah 4 kali ampun 5 kali kena. Nah ini kan sementara wah mau tapi yang kepala boleh salah taala wah Isa datang nih aku ndak pendak-pendak dah ni. Fa innahu qala. Setan itu berkata, di dalam firman Allah dikatakan la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku benar-benar, kata iblis, benar-benar. Setan itu tidak main-main. Dia sungguh-sungguh menggelincirkan manusia itu. Aku akan datangi mereka, para manusia, para anak Adam itu, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. Jadi depan, belakang, kanan, kiri, 4 penjuru itu. Iblis datang menggoda kita. Sampai ke sekarang, Bapak Ibu, yang datang iblis ini tidak akan berhenti dia, tidak akan puas dia sebelum manusia itu tergelincir ya, kepada kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Lagu tebeng tamalan Allah Ta'ala podasa selamat dengan godaan ini. Tenang saja kalau umat Islam ini tidak akan pernah kalah melawan iblis sesungguhnya, asalkan benar-benar imannya. Bismillahirrahmanirrahim ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa melawan ya, bisa selamat dari godaan iblis laknatullah alaih dari depan, belakang, kanan, kiri. Makanya 4 kalimat bismi 1 Allah, 2 Ar-Rahman, 3 Ar-Rahim, 4. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang kalau dengan lain, namun para kiai-kiai dulu, orang tua kita dulu Bismillah doang doanya wah manjur nih. Ya, Bismillah, selesai. Mulai cerita Tunggu Ahmad Retet katanya, dia sekedar bilang, ya, terjadi, karena dia itu sudah kalimah-kalimah amalan-amalan
seperti itu sudah menyatu dalam diri, tidak pernah lupa Allah. Ya. Allah, Allah, Allah. Jadi walaupun dia sedang jalan, hatinya tidak pernah putus mengingat Allah. Itu para wali itu tidak pernah putus mengingat Allah. Maka kita terus belajar, Bapak Ibu. Jangan telik motor, jangan telik mobil, jangan telik kantor, jangan telik masjid. Hati ini tetap terhubung dengan Allah. Allah, 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 Allah. Ya. Susah ingat Allah, senang ingat Allah, gitu ya. Nah, dia pas senang doang berarti alhamdulillah. Bareh susah sekedik, gitu ya. Nah, jadi tersusah tersenang harus teringat Allah, ya. Nah niki di antara ungkapan para ulama. Jadi mengapa basmalah itu 4 kalimat? Karena iblis datang menggoda manusia ini dari 4 arah, muka, belakang, kanan, kiri. Nah, supaya manusia selamat dari godaan-godaan iblis dari depan, belakang, kanan, kiri itu, maka diberikanlah amalan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi katakan, kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u minal barakah, atau kama qala Rasul. Setiap perkara, setiap perbuatan, aktivitas yang tidak dimulaikan dengan bismillahirrahmanirrahim itu putus, kata Nabi. Putus dari apa? Putus berkahnya, tidak ada berkahnya. Iman luwe mun kepeng ulik leman toko niki nagun dik nawali si bismillah dia nak berkahna. Bara kepeng sak sejuta ni semenit buih dik berkah soal niki. Tapi kalau berkah itu ya Allah, ilain ya. Makanya berkah yang kita mohon. Apa arti berkah? Ziyadatul khair, bertambah baik, bertambah mulia, bertambah sukses, bertambah kemuliaan kita. Itulah manfaat daripada mengawali setiap aktivitas dengan bismillah. Awali dengan bismillah, sudahi dengan alhamdulillah. Untuk nginep bisa bismillahirrahmanirrahim. Kelak. Alhamdulillah. Lagi bismillah. Kelak. Alhamdulillah. Sampai 3 kali baru tono terus. Ini dek tono sekali, bukan begitu. Jadi tiga tahap orang minum niki. Ya, minum pertama bismillah, minum lepas alhamdulillah, minum lagi bismillah, alhamdulillah. Terus yang ketiga bismillah, baru dihabiskan gelak, alhamdulillah. 3 kali. Jadi berkah kan ini. Nggih. Nah, jadi ini dulu Bapak Ibu. Banyak lagi penjelasan tentang bismillah niki. Insyaallah kan ndek malam niki dong tengah ngaji kan. Oh. Ini terus tengah ngaji kan. Ndek malam niki dah. Terus tengah ngaji. Ndek temu dak pendak niki. Nggih. Karena lamun tebyang nyerminang nyeriuan niki, rame majelis niki. Malaikat Allah itu berdesak-desakan di sini. Nah, kita didoakan, dimohonkan ampun oleh malaikat. Ya, bukan ampun. Maka ini besok kita bahas lagi. Ada ulama bernama Ma'ruf Al-Qarsi ini yang menjelaskan tentang betapa mulianya ya majelis ilmu ya. Besok ya. Besok kita lanjutkan. Ini masih muqaddimah daripada kitab Marufil Ubudiyah yang isinya di situ di kitab ini adalah fikih tasawuf ya, fikih plus tasawuf ya. Bagaimana kita berdiri salat, itu apa maknanya, ruku dan seterusnya, itu nanti dibahas di kitab ini supaya nikmat kita berdiri, nikmat kita ruku, nikmat kita i'tidal, nikmat. Jadi kalau kita pelajari isi kitab ini, insyaallah timan biluang ketika isi imam tersembahyang, kita lo di pikiran lalu ini, karena kita sudah mulai menikmati.
Itu najang ini kita sedang ditopang oleh Allah. Ruku itu kita sedang dielus-elus oleh Allah, ya. Nah, kemudian nanti tidak pun kita dibangunkan oleh Allah. Kita rasakan begitu. Sujud pun kita dibungkukkan oleh Allah, melekatkan ini. Selalu kita bersama Allah. Nah, inilah namanya sholat khusyuk, ya. Insya Allah kalau kita berhasil memahami kitab Maraqil Ubudiyah ini, seperti bahasa gurun tiang dulu, kitab ini doang, me baca, me amalang aneh, wali wah, terbau amalang kitab tipis nih, ya. Aranja itu ngaji itu kan aku tahu beramal, bukan untuk bisa berretorika, bisa ngomong, bisa pidato yang tinggi-tinggi, bukan, tapi bagaimana apa yang kita pelajari niki aku tahu entah itu sembah Allah Ta'ala. Itu intinya adalah bagaimana kita bisa beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak ada kalimat yang pas untuk menutup setiap kajian kecuali wallahu a'lamu bis-shawab, yang artinya Allah Ta'ala doang sakwikan sak paling menau kebenaran segala ilmu itu. Amun narasi tentu si kena si yang sampean niki datang dari Allah Ta'ala, namun narasi salah silap, mas maaf, mas ampun. Insya Allah kita terus istiqomah belajar yang mempelajari agama niki agar kita bisa beribadah dengan baik di sisa hidup yang Allah amanahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketuanan Bu? Sila menara. Ada pertanyaan? Tidak ada nggih? Amun diarak kebetulan. Arak ya Bu? Ada. Alhamdulillah. Wah pintar-pintar. Amin ya rabbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسماعنا. Ya Allah, berkahilah pendengaran kami sehingga akan kami dengar dari ilmu yang disampaikan dapat kami pahami dan amalkan. Wa absarina, berkahilah penglihatan kami ya Allah. Apa yang kami lihat, saksikan di sekitar kami adalah menginspirasi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya.
Wa quwwatina, berkahilah tenaga kami ya Allah, sehingga apapun kami kerjakan dengan tenaga itu adalah hal-hal yang kau perintahkan, bukan hal yang kau larang ya Allah. Wa qulubina, berkahilah hati kami ya Allah, sehingga kami selalu dapat husnuzan, berbaik sangka kepada sesama kami, terutama kepadamu ya Allah. Kami selalu husnuzan apapun takdirmu kepada kami ya Allah. Wa azwajina, berkahilah pasangan hidup kami ya Allah, berkahilah istri suami kami ya Allah, sehingga kami dapat saling mendukung, mendorong melakukan kebaikan di sisa hidup kami ya Allah. Wa dzurriyyatina, ya Allah, berkahilah anak cucu keturunan kami ya Allah, sehingga mereka selalu berada di jalan-Mu hingga maut datang menjemput. Wa tub alaina, ya Allah, terimalah taubat-taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Taubat dan Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan di sisa hidup kami di dunia fana ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa adkhilna al-jannata kullana ma'al abrar, izinkan kami masuk surga bighairi hisab, ma'al abrar, bersama orang-orang berbakti kepadamu ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrin Nabi wa bisirril Fatihah. Mohon keikhlasannya sekali Fatihah untuk orang tua tiang yang meninggal. Semoga Allah mengampuni dosa kesalahannya, Allah terima amal kebajikannya, Allah jadikan alam barzahnya Raudatul Jannah. Al-Fatihah. Fatihah juga kepada seluruh keluarga kita, warga kita yang telah wafat mendahului. Semoga semua almarhum-almarhumah yang telah mendahului kita, Allah jadikan alam barzah mereka Raudatul Jannah, dan kelak di akhirat Allah izinkan kita bersama mereka masuk surganya bighairi hisab. Bisirril Fatihah.